Kalau misalnya tabelnya sudah jadi, ya, kemudian kita menambahkan constraint baru, itu mudah, hampir sama caranya. Alter tabel person, itu artinya tabelnya akan ditambahkan constraint baru person, ya. Alter kolom city set default CNS. Nah, kolom yang akan ditambahkan defaultnya adalah city alter kolom, ya. Set default CNS seperti ini, ya, perintahnya. Kemudian Anda kalau mau menghapus constraint dari sebuah tabel, alter tabel person, karena constraint-nya akan berlaku pada tabel person, alter kolom city drop default. Nah, tadi kan city diberi default CNS, ya. Kalau dikosongi otomatis diisi CNS. Terus kita ingin mengubah constraint tersebut atau batasan tersebut. Nah, tinggal menghapus constraint yang telah dibuatkan. Jadi alter tabel person, alter kolom city, drop default, menghapus defaultnya, ya. Kemudian ada beberapa perintah lagi, ya. Drop tabel. Nah, ini untuk menghapus tabel, ya. Kalau ini seluruh tabel dihapus. Jadi isi tabel dan tabelnya sendiri hilang dari database. Kalau drop database itu untuk menghapus database keseluruhan dan tabel-tabel yang ada di dalamnya, ya. Jadi berbeda, ya. Kalau ini menghapus tabel, tabelnya hilang. Kalau ini menghapus untuk yang drop database, menghapus database, termasuk tabel-tabel yang di dalamnya, ya. Ada juga truncate tabel, ya. Nama tabelnya apa? Kalau truncate tabel itu untuk menghapus isi tabel tanpa menghapus tabelnya. Jadi hanya data-data yang sudah diisikan ke tabel dihapus, ya, tapi tabelnya sendiri masih ada. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita sudah membuat suatu tabel, ingin menambah kolom, ya, menghapus kolom, atau mengubah tipe data di kolom, ya. Nah, untuk menambah kolom itu perintahnya seperti ini, ya. Alter tabel, nama tabelnya apa. Kemudian add kolom, terus nama add, terus nama kolomnya apa, tipe datanya apa. Mudah, ya, seperti ini. Kemudian kalau mau menghapus satu kolom, ya, nah, hampir sama perintahnya alter tabel, nama tabelnya apa, ya, yang akan kita hapus kolomnya. Langsung aja drop kolom, nama kolomnya apa yang akan kita hapus. Kemudian yang terakhir, mengubah tipe data kolom. Jadi alter tabel, nama tabelnya apa, alter kolom, nah, nama kolomnya apa yang akan diubah, terus tipe data yang baru apa. Jadi misalnya Anda mau mengubah dari misalnya real menjadi integer, nah itu bisa langsung Anda ubah. Auto increment, ya. Auto increment ini merupakan kolom yang datanya terisi secara otomatis, ya. Yang datanya terisi secara otomatis oleh bilangan. Jadi misalnya Anda menambah data, nah, kolom yang auto increment 1, Anda nambah data lagi 2, nambah data lagi 3, dan seterusnya. Nah, auto increment ini gunanya untuk apa? Biasanya auto increment digunakan untuk primary key, ya, primary key yang berupa ID, ya. Nah, contoh untuk tabel person ini, nah, untuk yang kolom ID itu tipenya integer, ya. Dia adalah primary key, constraint-nya primary key. Kita ingin setiap data yang masuk langsung diberi ID dengan angka 1, 2, 3. Kita nggak perlu ngisikan lagi. Di kosongnya aja otomatis nanti 1, 2, 3. Seperti itu ID-nya. Nah, kita tinggal mendefinisikan auto increment. Perintahnya seperti apa? Pakai perintah identity, ya. Identity 1,1. Dimulai dari 1, kemudian selisihnya 1,1.
1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi data pertama otomatis ID itu terisi 1, kolom ID. Kita nggak perlu ngisi ya, nggak perlu ngisi. Data kedua otomatis ID terisi 2. Data ketiga otomatis 3, dan seterusnya. Nah, itu beberapa DDL yang perlu kita pahami ya. Tentu untuk pengembangannya itu Anda harus belajar sendiri ya, karena kita memberikan dasar saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke DML. DML itu data untuk apa? Data manipulation language ya, untuk memanipulasi isi tabel ya, atau apa? Mendapatkan informasi dari tabel ya. Nah, beberapa perintah DML yang penting. Yang pertama, insert into. Ya, insert into. Insert into tabel name. Jadi kita mau menambahkan satu baris data pada sebuah tabel. Ini nama tabelnya yang akan kita tambah. Values, nah, values-nya value 1, 2, 3. Sesuai urutan kolom ya. Sesuai urutan kolom. Jadi misalnya ID, terus nama, alamat. Nah, maka value 1 berisi ID, value 2 nama, value 3 alamat. Ya. Nah, untuk perintah di bawah yang ini, itu sama dengan yang atas, tetapi urutan kolomnya kita tentukan sendiri ya. Insert into tabel name, ya, kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini urutan kolom yang akan diisi, ya. Nah, kemudian ini nilainya. Ya. Nilai ini urutannya harus sama dengan urutan kolomnya. Jadi kalau ini kolom ID, maka urutan nilainya adalah pertama-tama ID dulu. Kalau ini nama, nah di sini juga nilai untuk nama. Kalau menggunakan versi yang kedua, kita bisa mengisi urutan kolomnya bisa dibolak-balik ya. Atau kita bisa mengisi sebagian kolom saja, yang lain tidak diisi. Ya. Jadi kalau pakai yang pertama ini semuanya harus diisi. Kalau pakai yang kedua itu yang diisi yang kita pilih saja ya di tempat nama kolomnya. Kemudian untuk yang ketiga ini untuk menghapus baris data tertentu ya. Delete from nama tabel where. Nah ini. Jadi untuk menghapus baris data tertentu dari tabel tertentu yang memenuhi syarat. Jadi jangan dilupakan where-nya ya, ini penting. Kalau delete from nama tabel Anda eksekusi, maka otomatis isinya hilang semua, dihapus semua. Ya. Tapi kalau misalnya untuk menghapus data tertentu harus pakai where. Contoh, delete from mahasiswa where name sama dengan apa. Nah, itu artinya yang dihapus adalah data untuk mahasiswa dengan NIM tertentu. Ya, jadi jangan sembarangan ya untuk delete ini.